Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan materi pertemuan 4, yaitu Selection Control Structure atau percabangan ya. Untuk objektifnya yang pertama untuk menguraikan penggunaan seleksi sederhana, seleksi ganda, dan seleksi bersarang dalam algoritma. Yang kedua, untuk memperkenalkan konstruksi kasus dalam pseudocode. Dan yang terakhir, untuk mengembangkan algoritma menggunakan variasi struktur kontrol seleksi. Pembahasannya ada 3. Yang pertama, struktur kontrol pemilihan. Yang kedua, algorithm using selection. Yang terakhir adalah struktur kasus. Nah, untuk struktur kontrol seleksi diperkenalkan pada pertemuan 2 sebagai konstruksi kedua dalam teorema struktur. Nah, struktur ini mewakili kemampuan pengambilan keputusan dari komputer. Artinya, Anda dapat menggunakan struktur kontrol pemilihan dalam pseudocode untuk mengilustrasikan pilihan antara 2 atau lebih tindakan, tergantung pada apakah suatu kondisi benar atau salah. Kondisi dalam pernyataan if didasarkan pada perbandingan 2 item dan biasanya dinyatakan dengan salah satu operator relasional sebagai berikut. Nah, di sini ada simbol dari kurang dari ya, lebih dari, sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, mohon maaf, lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, ada beberapa variasi struktur seleksi ya. Jadi untuk percabangannya ada beberapa variasi. Yang pertama itu simple selection atau if sederhana ya, yang sudah teman-teman pelajari tentunya. Nah, seleksi sederhana terjadi ketika pilihan dibuat antara dua jalur alternatif tergantung pada hasil dari suatu kondisi yang benar atau salah. Struktur dipresentasikan dalam pseudocode menggunakan kata kunci if, then, else, dan and if. Sebagai contoh, misalkan di sini kita mempunyai dua kondisi ya. Jika nilai keseluruhan lebih kurang dari 60, maka keterangannya tidak lulus. Yang selain itu ya, keterangannya lulus berarti selain itu termasuk nilai nilai yang termasuk adalah 61 sampai seterusnya ya. Jadi sekarang di sini tidak ada tidak ada jangkauan khusus ya, misalkan kurang dari dan lebih dari misalkan ya. Jadi ketika kita input nilai lebih dari 100 pun akan muncul keterangan lulus seperti itu ya. Hanya satu dari jalur then atau else yang akan diikuti tergantung pada hasil kondisi dalam klausa if ya. Ini adalah contoh if sederhana. Nah, yang berikutnya simple selection with null false branch ya. Jadi di sini tidak ada perintah else ya, hanya perintah if-nya saja. Struktur else null adalah variasi dari struktur if sederhana. Ini digunakan ketika tugas dilakukan hanya ketika kondisi tertentu benar. Jika kondisinya salah, maka tidak ada pemrosesan yang terjadi dan pernyataan if akan dilewati. Sebagai contoh, misalkan di sini if umur lebih dari 20, maka keterangannya dewasa. Nah, kalau misalkan kita inputkan 19, maka tidak akan ada proses yang akan diproses oleh komputer seperti itu. Kita lanjutkan ya. Di sini ada combine selection ya. Combine if statement. Pernyataan if gabungan adalah pernyataan yang berisi beberapa kondisi, masing-masing terhubung dengan operator logika AND atau OR. Jika konektor AND digunakan untuk menggabungkan kondisi, maka kedua kondisi harus bernilai benar. Ya, sebagai contohnya seperti ini. Misalkan if umur lebih dari 20 dan n pekerjaan sama dengan sudah bekerja, maka keterangannya dewasa, seperti itu ya. Dan yang berikutnya adalah konektor OR. Nah, konektor OR digunakan untuk menggabungkan dua kondisi apapun, maka hanya salah satu kondisi yang harus benar agar kondisi gabungan dianggap benar. Jika tidak ada kondisi yang benar, kondisi gabungan akan dianggap salah. Mengubah n dalam contoh di atas menjadi OR secara dramatis mengubah hasil dari pemrosesan pernyataan if. Misalkan di sini tadi konektornya kita ganti ya dengan dengan OR, misalkan seperti ini. If umurnya lebih dari 20 tahun,
or pekerjaan belum bekerja, maka keterangannya dewasa. Karena di sini variabel pekerjaan itu hasilnya berbeda dengan yang sebelumnya, maka akan tetap diproses karena kolektor or itu syaratnya salah satu variabel bernilai benar, maka akan diproses. Kalau n tadi itu kedua kondisi harus bernilai benar. Kita lanjutkan, namun jika kedua operator digunakan dalam suatu pernyataan if, tanda kurung harus digunakan untuk menghindari ambiguitas. Lihatlah contoh berikut ya. Di sini ada contoh, misalkan if record code-nya sama dengan 23, or update code-nya sama dengan delete, and account balance-nya sama dengan 0, dan delete customer record ya. Pernyataan if sekarang tidak lagi ambigu dan jelas kondisi apa yang diperlukan untuk menghapus customer record ya. Jadi tujuannya adalah untuk menghapus catatan customer ya. Dan syaratnya yang pertama, saldonya itu harus bernilai 0, kemudian data ID-nya itu sama dengan 23, atau update code-nya sama dengan delete. Jadi untuk or ini salah satu kondisinya saja dari dari record code atau update code itu, jika salah satunya bernilai benar, maka akan dilanjutkan ke proses yang berikutnya, yaitu and account balance sama dengan 0. Nah, jadi kalau misalkan account balance-nya tidak 0, maka customer record-nya itu tidak akan dihapus seperti itu. Yang berikutnya adalah nested selection atau if bersarang ya. If di dalam if. Pemilihan bersarang terjadi ketika if muncul lebih dari kali dalam pernyataan if. Pernyataan if bersarang dapat diklasifikasikan sebagai linear atau non-linear. Jadi ada dua jenis ya. Ada yang linear dan ada yang non-linear. Nah, untuk yang linear, pernyataan if bersarang linear digunakan ketika bidang sedang diuji untuk berbagai nilai dan tindakan yang berbeda akan diambil untuk setiap nilai. Bentuk if bersarang ini disebut linear karena setiap else segera mengikuti kondisi if. Jadi kondisinya berurutan ya, if else dan seterusnya. Nah, perbandingan dilakukan sampai kondisi benar ditemukan dan tindakan yang ditentukan dijalankan sampai pernyataan else berikutnya tercapai. Pernyataan if bersarang linear harus diindentasi agar mudah dibaca dengan setiap if, else, dan and if yang sesuai disejajarkan. Ini contohnya ya. Jadi setelah if ada else ya, berikutnya juga sama, setelah if ada else dan seterusnya ya. Perhatikan bahwa jumlah pernyataan if, else, dan and if yang sama, bahwa setiap pernyataan else dan and if diposisikan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan pernyataan if yang cocok, dan lakukan yang benar membuatnya mudah dibaca dan dipahami. Blok pernyataan if bersarang seperti ini kadang-kadang disebut sebagai pernyataan if berjenjang karena mereka mengalir seperti air terjun. Yang berikutnya adalah non-linear if statement. Pernyataan if bersarang non-linear terjadi ketika sejumlah kondisi berbeda harus dipenuhi sebelum tindakan tertentu dapat terjadi. Disebut non-linear karena pernyataan else dapat dipisahkan dari pernyataan if yang dipasangkan. Indentasi sekali lagi penting ketika mengekspresikan bentuk seleksi ini dalam pseudocode. Setiap pernyataan else dan and if harus disejajarkan dengan kondisi if yang sesuai dengannya. Contohnya seperti ini ya. Nah, misalkan if kodenya apa, kemudian if passwordnya apa, maka keterangannya siapa, misalkan seperti itu ya, dan seterusnya. Nah, jadi bedanya kalau yang tadi yang linear itu setelah if itu langsung langsung ada else-nya. Kalau ini tuh terpisah ya. Tapi karena sudah menggunakan indentasi, maka blok kode program seperti ini akan mudah diidentifikasi, teman-teman. Beda lagi kalau misalkan
tidak menggunakan indentasi, disejajarkan semua, maka insya Allah akan kebingungan seperti itu. Dan kalau misalkan kita tidak menggunakan indentasi di bahasa pemrograman tertentu seperti Python ya, karena Python itu sangat sensitif dengan indentasi, maka blok kode program itu biasanya tidak akan bisa diproses seperti itu. Yang berikutnya, jika memungkinkan, ganti serangkaian pernyataan if bersarang nonlinear dengan pernyataan if gabungan. Pergantian ini dimungkinkan dalam pseudocode karena dua pernyataan if berurutan bertindak seperti pernyataan if gabungan yang menggunakan operator AND. Ambil contoh pernyataan if bersarang nonlinear sebagai berikut. Ini contohnya ya, yang tadi yang nonlinear dapat ditulis dengan pernyataan if gabungan. Jadi daripada kita menulis seperti ini, mendingan kita tambahkan konektor AND ya, agar memudahkan pembacaannya seperti itu. Hasilnya akan sama untuk kedua ekspresi pseudocode di atas, tetapi format yang terakhir lebih disukai jika logika memungkinkan, hanya karena lebih mudah dipahami ya. Jadi yang ini dengan yang ini pasti lebih mudah dipahami. Kondisi yang kedua ya, ini tuh hanya misalkan dua contoh saja if-nya. Kalau misalkan banyak kan bisa memudahkan lagi menggunakan perintah AND atau OR seperti itu. Berikutnya yaitu algorithm using selection. Mari kita lihat beberapa contoh pemrograman menggunakan struktur kontrol seleksi. Dalam setiap contoh, masalah akan didefinisikan. Algoritma solusi akan dikembangkan dan algoritma akan diuji secara manual untuk membantu mendefinisikan masalah. Kata kerja pemrosesan dalam setiap contoh telah digarisbawahi. Contoh rancang algoritma yang meminta operator 3 karakter menerima karakter tersebut sebagai input, kemudian mengurutkannya ke dalam urutan yang menaik ya. Jadi urutannya dari nilai terkecil sampai terbesar dan menampilkannya ke layar. Misalkan kita punya inputan 3 karakter ya, kemudian prosesnya baca 3 karakter, kemudian disortir dan ditampilkan ke layar. Nah, di sini mungkin ada sedikit membingungkan ya, karena untuk pemrograman di zaman sekarang itu sudah mempunyai fungsi-fungsi yang memudahkan seorang programmer untuk salah satunya ya, untuk mengurutkan nilai dengan perintah sort. Kalau teman-teman ingat ya, di mata kuliah sebelumnya sudah pernah dibahas ya. Di sini ada beberapa contoh pseudocode ya. Yang pertama itu get karakter 1 2 3, kemudian jika karakter 1 lebih besar dari karakter 2, maka variabel temp itu adalah karakter 1 ya. Kemudian karakter 1 dan sama dengan karakter 2, karakter 2 sama dengan temp. Nah, ini mungkin akan sedikit membingungkan, tapi bisa teman-teman pahami nanti di di dash checking ya, dash checking table. Nah, penyortiran ini dilakukan tetapi dengan menggunakan pseudocode yang menukar dua item sebagai berikut ya. Jadi tadi di variabel temp itu ada char 1, kemudian ya char 1 itu adalah char 2 dan char 2 itu ditempatkan ke temp ya. Jadi ditukar-tukar seperti itu teman-teman. Di sini nilai variabel char 1 dan 2 itu ditukar dengan menggunakan variabel sementara yaitu temp. Kemudian pseudocode seperti ini harus ditulis dengan hati-hati untuk memastikan item tidak hilang atau ditukar ya. Nah, di sini untuk contoh dash checknya ya, dash checkingnya. Nah, misalkan di sini kita mempunyai dua set karakter yang valid yang digunakan untuk memeriksa algoritma. Karakternya itu adalah K, B, dan G. Sebagai himpunan pertama adalah Z, S, dan A untuk himpunan yang kedua. Nah, misalkan kita punya dataset yang pertama tadi ya, K, B, dan G, dan yang kedua itu adalah Z, S, dan A. Nah, kita itu ingin mengurutkan dari nilai terkecil ke nilai yang terbesar, yaitu expectednya ya, hasil yang diharapkannya itu untuk dataset yang pertama itu adalah urutannya B, K, dan G ya, dan yang terakhir itu A, S, dan Z. Nah, di sini di dash check table tadi ya, jika karakter 1 lebih besar dari karakter 2, maka variabel temp itu isinya adalah karakter 1 ya, yang tadi ya. Karakter 2 sama dengan karakter 1 sama dengan karakter 2, karakter 2 sama dengan temp ya. Jadi ini ya setelah ditukar ya, masih karakter 2 itu masih K ya,
karena tadi kan sudah ditukar, maka yang akan masuk ke variable temp itu tetap karakter K ya, seperti itu ya. Nah, di sini ada struktur kasus ya. Untuk struktur case control dalam pseudocode adalah cara lain untuk mengekspresikan pernyataan if bersarang linear. Ini digunakan dalam pseudocode karena dua alasan. Yang pertama dapat diterjemahkan ke dalam banyak bahasa tingkat tinggi dan membuat pseudocode lebih mudah untuk ditulis dan dipahami. If bersarang sering terlihat rumit dalam pseudocode dan bergantung pada struktur dan lekukan yang benar agar mudah dibaca. Ya, mari kita lihat contoh yang sebelumnya ya, yang tadi ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk yang linear, if kemudian diikuti dengan else dan seterusnya. Nah, struktur if bersarang linear ini dapat diganti dengan struktur case control ya. Teman-teman mungkin belum pernah belajar percabangan menggunakan case ya, karena dalam bahasa pemrograman Python itu kebetulan tidak ada ya. Jadi pengganti if itu bisa menggunakan case ya. Kalau misalkan dalam bahasa pemrograman itu bentuknya itu switch ya. Di sini tuh switch, kemudian di sini tuh case satunya apa ya, kemudian akhirnya end case. Kalau misalkan bahasa pemrograman biasa tuh switch kemudian case ya, di sininya ya tidak ada end case. Nah, misalkan tadi ya, misalkan kita ambil contoh yang lebih mudah. Misalkan value 1 itu misalkan lulus ya, value 2 itu tidak lulus. Kalau misalkan value other itu misalkan salah input nilai, seperti itu. Kalau value n itu misalkan jumlah value-nya. Misalkan di sini teman-teman nilainya sudah ditetapkan. Case 1 itu sama dengan lulus, case 2 itu tidak lulus, dan value other-nya itu ya salah input nilai, misalkan seperti itu. Ya, jadi untuk contohnya seperti itu bisa teman-teman lihat ya, teman-teman explore lagi untuk switch case. Teman-teman bisa lihat di di sumber-sumber yang sudah ada ya, baik itu di website ataupun di sebuah ebook seperti itu. Nah, jalur yang diikuti dalam struktur kasus tergantung pada nilai variabel yang ditentukan dalam klausa case of ya. Jika variabel berisi nilai 1, pernyataan blok 1 akan dijalankan. Ya, misalkan ya, kalau tadi kan saya contohkan ya, value 1 tuh misalkan mohon maaf tadi saya lupa, misalkan value 1 tuh lebih besar dari 60 ya, maka statement yang akan diproses itu misalkan print lulus, seperti itu. Value 2 itu misalkan else-nya ya, mohon maaf else if-nya misalkan value 2 itu lebih dari 60, misalkan keterangannya lulus ya, dan value other itu misalkan else-nya itu ya, kalau misalkan nilai yang diinputkan itu keluar dari value 1 dan 2, itu keterangannya misalkan Anda salah menginputkan nilai, seperti itu ya. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan 4 ya, untuk materi percabangan. Teman-teman sebetulnya sudah pernah belajar ya, tentunya di semester sebelumnya. Dan untuk contoh-contoh yang ada di materi metode perencanaan program itu, mungkin sebetulnya pseudocode itu adalah mengganti ya, atau mengilustrasikan sebuah bahasa pemrograman komputer itu dengan bahasa manusia. Jadi kalau teman-teman belajar Python itu karena Python itu sudah mendekati bahasa bahasa manusia. Jadi perintahnya itu bahasa Inggris semua, seperti yang dicontohkan di materi metode perencanaan program. Beda lagi kalau misalkan teman-teman belajar bahasa pemrograman yang lain, seperti misalnya bahasa Java ataupun bahasa C ya. Teman-teman ketika ketika teman-teman belajar metode perencanaan program itu akan lebih mengerti dengan pseudocode-nya. Tapi karena teman-teman sudah belajar bahasa Python yang memang sudah sudah dirancang ya untuk memudahkan para programmer, jadi mungkin dengan
contoh yang ada di mata kuliah metode perancangan program itu sedikit membingungkan dibandingkan dengan contoh yang teman-teman sudah pelajari dalam bahasa pemrograman Python seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.